Allahumma sholli ala Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hidayatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hidayatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hidayatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turadibu wa tunasitu wa tuhammisu bihaji wa ilahi dinil Islam wa tuhammisu bihaji wa ilahi dinil Islam wa idari sa'iri ala tariqati jam'iyatin nahdatil ulama wa idari sa'iri ala tariqati jam'iyatin nahdatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Allah sabit wansur ala jam'iyah nahdatil ulama lillahi kalimatillah jam'iyah nahdatil ulama lillahi kalimatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turadibu wa tunasitu wa tuhammisu bihaji wa ilahi dinil Islam wa tuhammisu
jamiyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allahu Allah sabir wansur ala jami'ana qabil ulama lillahi kalimatillah jami'ana qabil ulama lillahi kalimatillah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Urzan la adati ma'rif hadal kitab. Usulillah usul murogiru ya dia tanda putih dia usul naroi jami ulama yang nabi khususan asaluka karena wal barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi ishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Pasal menerangkan tentang furudul wudu, fardunya wudu, sittatu asya'a yang jumlahnya ada 6 perkara. Jadi wajib di dalam berwudu itu cuma 6. Ada istilah wudu, ada istilah wadu. Kalau kita kan taunya selama ini wudunya doang. Yang dimaksud dengan wadu nggak paham. Wudu itu nama pekerjaannya, wadu nama airnya. Jadi air yang dipersiapkan untuk berwudu itu namanya wadu. Kalau pekerjaannya namanya berwudu. Fardu wudu, awas, nggak ada istilah rukun wudu. Adanya fardu wudu, wajibnya dalam berwudu. Kewajiban di dalam berwudu sittatu asya'a, cuma 6 yang wajib itu. Jadi begitu kita kerjakan 6 perkara ini, wudu kita selesai. Dan wudu kita dinyatakan secara fikih dihukumi dengan wudu yang sah. Cuma 6. Jadi cuma 6. Yang pertama an-niyatu, yaitu adalah niat. Niat itu. Apa sih yang dimaksud dengan niat? Niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bifa'li. Niat secara lugat mutlaqul qasdi, dia punya tujuan gitu doang. Kalau secara bahasa niat-niat itu adalah tujuan. Besok mau ke Banten, jadi secara bahasa niat itu. Secara bahasa niat. Bulan besok pengen beli motor, itu niat. Mutlaqul qasdi.
Sawaun korona fi'lam lah, apakah berbarengan dengan pekerjaannya ataupun tidak. Secara bahasa niat itu tujuan. Ya mau ngelaksanainnya mah kapan weh. Makanya nggak salah juga orang kalau ditanya udah niat pergi haji belum? Ya udah tuh. Semua juga punya niatan pergi haji. Udah nabung belum? Boro-boro anu. Nah itu baru secara bahasa. Sedangkan niat yang dimaksud di dalam bab wudu ataupun bab ubudiyah yang lainnya, seperti di dalam sholat, di dalam apalagi yang lain kecuali puasa ya. Kalau puasa itu memang tidak berbarengan dengan proses pengerjaan. Kita niatnya malam, puasanya pagi. Nah yang namanya niat syar'an menurut syariat. Jadi ada menurut bahasa, ada menurut syariat, menurut istilah. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i ay kaludu'i wa sholati muqtarinan bipa'li. Yang namanya niat menurut syariat, menurut istilah itu haruslah punya tujuan yang diucapkan di dalam hati berbarengan muqtarinan bipalihi pengerjaannya. Aizalika syekh fa'in taroho anhu sumia azman. Kalaulah pengerjaan dengan niatnya tidak berbarengan, niat duluan ngerjainnya besok, itu bukan niat namanya. Kalau kata istilah azam, namanya azam. Ya baru kepengen, punya pengenan. Ya secara bahasa. Dan niat pergi haji, udah daftar belum, ya itu baru kepengen, pengen. Oh. Satu tuh. Nah yang di dalam wudhu gimana? Di dalam sholat gimana? Atau muktarinan bipali, harus berbarengan dengan pengerjaannya. Wa takunu niyatu inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Adanya di mana? Berbarengan dengan fardu wudhu yang kedua. Fardu wudhu yang pertama kan an-niyatu inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Yang keduanya apa? Wa ghuslul wajhi, membasuh wajahnya. Itu fardu wudhu yang kedua. Jadi kalau kita wudhu nggak ngomongin kocok tangan dulu, nggak usah ngomongin ke kumur dulu, nggak usah ngomongin masukin air ke dalam ambil air, begitu menyentuh basuhan awal juz, awal bagian yang tersentuh dengan air, di situ hati kita niat nawaitu rof'al hadasil asghar. Niat di situ. Bukan air lagi ditadangin nawaitu rof'al hadasil asghar. Ya nggak sah. Tapi ketika air pertama menyentuh wajah, apalagi niat wudunya nawaitu rof'al hadasil asghar, lagi kocok tangan. Kocok tangan mah bukan wajibnya wudu, bukan fardu wudu. Kocok tangan mah sunnah wudu. Masukin air ke mulut, kumur-kumur, itu juga bukan kewajiban wudu, bukan fardu wudu, itu mah sunnah wudu. Masukin air ke dalam hidung, ngeluarin air dari hidung, itu juga bukan wajib wudu, tapi sunnah wudu. Makanya dapat dipastikan ketika niat adanya lagi masukin air ke hidung, niat adanya lagi ke kumur, niat adanya lagi kocok tangan, kagak sah. Niat mah kudunya di awal wajib wudu. Mana muktarinan bipali, bareng dengan pengerjaannya. Ketika apa? Ketika membasuh wajah. Membasuh wajah ini adalah wajib wudu yang kedua. Taruh niatnya di situ. Air udah ditadangin, begitu air menyentuh awal bagian wajah, disitulah kita niat. Bukan yang diucapin, itu mah talafud, tapi yang di hati. Jangan nawal turofal hadasil asghar, tapi hatinya kemana-mana, hatinya malah inget lancongan. Ntar malam gua ngelancong kemana nih? PA. Mulut manawai turofal hadasil asghar, hati mah bujuk deh besok udah kudu setoran utang ini. Sama.
Jadi bahasa kehusuan itu bukan cuma di dalam sholat, lagi wudhu juga itu, terutama lagi niat. Niat itu berbarengan dengan awal air menyentuh awal juz daripada wajah, disitulah kita niat. Di mana tempatnya niat? Wa mahalluha al-qalbu, di hati niat mah. Niat itu dia bukannya mulut ngomong nawaitu rof'al hadasil asghar atau nawaitu listibahati sohalat, listibahati muftakirin bih, atau niat lafaz niat yang lainnya. Itu matalafud namanya, melafadzkan niat. Sama dengan masalah usoli. Usolinya niat bukan itu matalafud bin niat, melafadzkan niat. Kagak usoli nggak ngapa-ngapa, kagak ngapa-ngapa emang. Kita nih datang Allah di hati langsung saya niat sholat zuhur, saya niat sholat subuh 4 rakaat, subuh 2 rakaat menghadap kiblat sendiri atau berjamaah karena Allah. Tadi nggak ngomong usoli, nggak apa-apa. Tapi kalau orang baca usoli ya jangan diomelin juga, jangan segala wah bid'ah. Dikit-dikit bid'ah lah, lu juga dari ujung kaki, dari ujung jempol sampai tai kuku berikut rambut sampai tombe-tombe lu tuh bid'ah. Kalau ada orang yang baca usoli jangan disalahin juga. Apalagi sampai dibilang kagak sah. Ya iya, kalau baca usolinya udah Allahu Akbar, tadinya udah kudu baca Allahu Akbar kabiro, dia malah usoli fardhol maghribi, kagak sah. Sebab udah di dalam sholat. Ini makan di luar. Hukumnya apa? Sunnah. Liyata'awanal lisanu ala qalbi, supaya mulutnya lidahnya nolongin hati. Ketika diucapkan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala, begitu Allah ingat tuh tadi yang dibaca subuh, berarti niatnya subuh. Supaya gampang ingatnya hati. Nah itulah makanya bahasa niat mah mahaluha al-qalbu, tempatnya di hati. Dipaham ya? Kayak macem masalah cerai nanti nih, begitu nikah ngomong gua ceraiin lu, saya kagak niat tuh ngomong begitu lah. Kalau itu mah tolak sore, kalimatnya jelas, bahasanya cerai itu talak, terjemahan dari talak. Kalau bahasa Arab itu tolak, kalau bahasa Indonesia cerai. Kalau laki udah ngomong gua ceraiin lu, kagak ada istilah kagak niat. Sebab nggak dibutuhkan niat di situ mah. Karena memang tolaknya sore. Kan ada tolak sore, ada talak goer sore. Kalau sore itu yang jelas-jelas, kalimatnya jelas cerai. Kalau kita ngomong begini, pulang lu ke rumah orang tua lu, nah itu namanya kinaya, goer sore, bukan yang jelas-jelasan. Kalau bahasa pulang lu ke rumah orang tua lu, kalau orang Batak kan emangnya ngomongkan keras, pulang kau ke rumah orang tuamu, kan begitu kan? Kayak orang emosi. Apakah itu bisa kita artikan cerai? Ya enggak juga. Disitulah yang dibutuhkan niat. Kalau ngomong begitu nyabari niat nyerein, jatuh talak. Jadi kudu paham. Yang ada ya, kudu paham. Nikah udah puluhan tahun kagak paham sampai ke situ, bagaimana ini urusan. Ini begitu curhat, saya kemarin ngomong soalnya lagi berantem, saya ngomong gua ceraiin lu, jatuh nggak talak saya? Ya jatuh. Ya kan saya ngomongnya kan gak niat, itu mah gak butuh niat, kagak butuh niat. Sebab talaknya sore, makanya hati-hati. Kalau saya ngomong gini, gua ceraiin lu, ini mah kan lagi taklim, lagi bini gua juga di rumah, kan begitu. Nah itu bukan. Tapi kalau lagi berdua ngomong gua ceraiin lu, itu cerai. Kagak butuh nih, nggak butuh niat. Tapi kan saya dalam keadaan emosi, ya lebih goblok lagi. Di mana ada orang cerai dalam keadaan damai dan mesra? Ayo dah kali gitu. Habis belanja CCM, habis jalan-jalan, habis dapat bonus, lagi seneng-senengnya. Waduh sayang, kamu saya ceraiin ya, ada nih gitu. Ya goblok namanya.
Tuh, hukum. Ntar ada talak itu, ada talak roj'i, ada talak bain. Kedepannya banyak. Mana yang masih bisa dirujuk, mana yang udah kagak bisa dirujuk. Ngerujuk itu kayak bagaimana? Ngerujuk ada yang butuh modal, ada yang kagak butuh modal. Mana butuh modal, yang kagak butuh modal? Seperti begini, gua talak lo, talak berapa? Talak 1, jadi kan tuh cerai. Ya kan? Ada masa idah. Masa idah itu 3 kali head. Bahasanya bukan 3 bulan. Bukan 3 bulan. Ini hitungnya 3 bulan baik. Pokoknya bisa jadi sebulan kalau dia 3 kali head, 3 kali masa suci, beres tuh idah. Nah, belum masa idah habis, kita ngomong dalam hati, gue balik lagi jadi. Tanpa modal. Rojak tuki, aku kembali padamu, beken gitu. Nah, si perempuan bisa nolak gak? Kagak, enak banget. Kok kagak? Ya kan modal awalnya mahal, bener gak? Ya gak bisa nolak dia. Tapi kalau udah di luar itu, di luar bab masa idahnya udah beres, udah 3 kali masa suci untuk perempuan, kita pengen balik lagi, bisa nggak? Ya masih bisa. Kenapa? Karena talaknya baru talak 1 atau talak 2. Kalau talak 1 itu baru sekali-kali nalak. Itu pun ditanya perempuannya, talak berapa? Talak 1. Kalau sekali nalak talak berapa? Talak 3, habis. Ya habis lah. Habis nggak? Talak 3 sekaligus jatuhnya 1 apa 3? Kalau lu ngomong jatuh 1, gua sambit pakai gelas 3 biji nih sekaligus. Kenanya 1 apa 3 gelas nih. Nah itu. Nah kalau umpamanya kita nanti, nauzubillah, terjadi kalimat cerai, kemudian masa idah sudah beres, pengen balik lagi, modal coy. Nggak bisa gratisan. Sebab masa idahnya udah wayahnya dah beli beras ketan 2 liter, ya kan? Panggil RT baru dilantik, kan lumayan ada job dia. Jadi saksi, namanya nikah jadi, memperbaharui nih. Nah, banyak dah. Ini ngomongin niat nih. Jadi bahasa cerai juga ada yang butuh niat, ada yang nggak butuh. Nah kalau bicaranya wudu, sholat, muktarinan bipali, niat itu harus berbarengan dengan perbuatan. Ketika wudu, kapan itu niat kita jatuhinnya? Ketika air pertama kali membasuh awal wajah. Awal wajah tuh. Nawaitu raf'al hadasin, ya kan? Atau dalam hati aja, saya niat menghilangkan hadas kecil karena Allah. Beres. Mulut ngucap nawaitu raf'al hadasil asghar fadlillahi ta'ala. Apa-apa, tapi hatinya jangan lupa, jangan mulut doang. Masih mendingan hati doang tanpa mulut daripada mulut doang tanpa hati. Makanya kan kita suka ngomong orang mah yang dilihat hatinya, kan gitu. Karena di dalam bab niat juga itu urusan hati. Paham ya? Ingatin nih, wudu itu adanya di situ tuh. Ya Malik, jangan sampai nanya lagi. Besok nanya gue gampar loh kan gitu. Ya apa yang bilanginnya? Nanya lagi. Pokoknya niat wudu itu adanya pas awal wajah. Kalau kocok tangan bagaimana? Oh. Karena kocok tangan ini adalah sunnah, kudu ada keretek hati juga tuh ngerjain sunnah wudu. Jadi jangan mentang-mentang niat wudu mah di wudu doang, ntar pas basuh wajah doang. Begitu kocok tangan mah langsung Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minasumi wal halaka. Mulut doang ngucap begitu, hati kagak ngomong saya niat mengerjakan sunnah-sunnah wudu, ya kagak dapat pahala toh. Sebab innamal a'malu bin, yang namanya perbuatan baik itu harus disertai dengan niat. Beda dengan perbuatan jahat. Kalau perbuatan jahat, perbuatan jelek kagak dihitung niat. Dihitung nggak? Ya kagak. Kan kalau ngomong niat mah begini, niat baik itu udah dapet pahala. Kita punya niatan nih, kencang banget kita punya niatan. Besok mah kalau gua punya duit, gua mau sedekah ke anak yatim. Belum dapet tuh duitnya, belum kita serahin tuh duit ke anak yatim, udah dapet pahala. Udah ada niat kebaikan. Makanya kan si Malik mah pinter banget, banyak banget niatnya dia mah. Sebab niat berbuat baik udah dapet
Tapi kalau niat berbuat jahat, besok gua mau maksiat, besok gua mau mojok di anu, besok gua mau zina, besok gua mau judi, besok gua mau mabok, kitanya belum melaksanain, dapat dosa nggak? Belum. Belum dapat, sebab innamal a'malu bin niat. Lagian kalau yang namanya kebaikan itu kudu dibarengi dengan niat, tanpa niat kagak sah. Innamal a'malu binniat, perbuatan baik itu tergantung niatnya, kan begitu. Kalau sholat kagak niat sah kagak? Enggak. Wudu nggak niat sah kagak? Enggak. Puasa nggak niat sah kagak? Enggak. Nyolong kagak niat sah kagak? Ya sah baik. Jangan segala, saya kan nyolongnya kagak niat, ya bodo amat. Lu mau niat ke mau kagak, ke di mana udah nyolong mah dosa. Tuh. Yang keduanya ghuslul wajhi. Jadi wudu tuh singkat sebenarnya. Pertama basuh wajah sambil niat. Dua basuh wajah. Nah sekarang yang dibilang wajah itu mana? Yang dibilang wajah itu mana? Harus tahu batasan wajah. Batasan wajah, lebar dan panjangnya itu ada batasan. Batasan panjangnya wajah dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Atasnya manabiti sya'ri roksi al-mu'tadi, tempat tumbuh rambut yang biasa, yang kaprah. Tempat tumbuh rambut kan di sini masih terbiasa dah nih. Ya kalau jenong dikit mah berarti kan tandanya pinter, ya kan? Tapi kalau yang tempat rambutnya udah di sini, dari belakang, ya itu kan penyakit kan gitu. Yang dihitung yang mana? Yang biasa tadi. Panjangnya dari awal tumbuh rambut sampai pertemuan dua tulang rahang. Nih. Apa namanya? Nah, dagu. Kalau kita nyebutnya itu panjang. Nah gimana kalau orang tumbuh rambutnya udah bukan di tempat biasa, di belakang, apakah dia harus dari sini wajahnya? Ya enggak. Dihitung yang biasa, ribet amat tuh. Berarti dia mah kudu nyilem itu kalau lagi wudu. Supaya wajahnya basah. Enggak begitu. Lebarnya bagaimana? Lebarnya dari awal kuping kanan nih, cepil kuping nih, cepilan sampai cepilan kiri tuh, semua itu masih batasan wajah. Selama masih batasan wajah berarti wajib terbasuh. Udah basah nih semua. Kalau ini gimana nih? Ini bawah dagu, enggak. Ini bukan wajah. Di bawah dagu nih. Dari dagu ke leher kan ada space tuh, ada yang 2 jari, ada yang 3 jari. Kalau yang dagunya rada bagus mah 2 jari lebih, ya kan? Lehernya rada panjang. Tapi ada yang bentak banget orang, ya itu mah tergantung dah derita masing-masing, ya kan? Nah ini harus diketahui juga, apalagi sama yang perempuan. Oi perempuan dengerin nih, kalau lagi make mukena, tuh, ini jangan suka ditarik-tarik kemari. Sebab batasan wajah tadi dari pertemuan 2 tulang rahang alias dagu sampai awal tumbuhnya itu doang yang boleh terbuka. Kalau ditarik ke sini kan berarti di sini udah ada yang terbuka lagi, bener gak? Bawah dagu. Gimana kalau ada perempuan sholat begitu, sholatnya kagak sah? Sebab kenapa? Ada auratnya yang terbuka. Selama sholat wajib menutup. Tuh, bilangin bini lu tuh. Kalau baterainya wajib kalau bisa yang ada cakupan ya suka-suka hanya pada mahal. Itu batasan wajah. Wajib tuh. Semuanya harus terbasuh.
ketika berkaitan dengan bab sholat, perempuan hanya itu yang boleh terbuka. Di bawah itu sering kecolongan tuh, alasan gerah lah, ditarik-tarik, itu sudah membuka aurat. Nah, sedangkan perempuan itu ditanggungnya sama laki-laki. Urusan ibadahnya kagak bener, bukan urusan gua, sebenarnya urusan lakinya masing-masing. Makanya yang bininya pada ngaji di sini kudunya terima kasih sama gua, bayar iuran itu dia. Sebab royalti anti neraka kan itu. Memang kewajiban lakinya masing-masing. Ya gua mah wajibnya ngajarin bini gua doang kapan? Kan begitu. Nah, ini pentingnya. Awas. Masalah dagu itu mutlak bahwa itu aurat ketika sholat bagi perempuan. Usap seluruh wajah rata sekali, beres. Yang kedua kali, ketiga kali hukumnya apa? Sunnah. Sunnah apa namanya? Sunnah taslis. Jadi kalau 3 kali itu bahasa kita, bahasa Arabnya taslis. Ingatin tuh. Ngapus itu sampai 3 kali boros amat, sunnah taslis. Sebenarnya sekali juga udah beres. Muji wajib mak. Oh, masalah wajah. Nah, doanya gimana? Urusan doa itu urusan sunnah. Kita suka kebalik. Doa membasuh wajah apa? Nawaitu rob al hadasil asgor fardu lillahi. Itu mah bukan doa basuh wajah, tapi niat wudu. Niat wudu. Adanya di hati. Kalau di hati pakai bahasa Arab gimana? Nggak bisa. Yang penting ngerti artinya. Ya artinya kan cuman begitu. Saya niat menghilangkan hadas karena Allah. Jadi kalau kita nggak usah pakai Arabnya, pakai bahasa Indonesia ya jadi. Nggak jadi masalah. Daripada baca Arabnya doang kita agak ngerti, masih mendingan pakai bahasa Indonesia. Beda lagi kalau sholat, jangan suka diganti-ganti pakai bahasa Indonesia. Kalau sholat diganti pakai bahasa Indonesia, wah Indonesia mah mual akur. Sebab beda suku, beda bahasa. Kata orang Sunda, Allah ageng, kan begitu. Kata orang Jawa, Allah gede temen, kan. Kata orang Padang, Allah nan gadang, repot. Bisa pada berantem. Makanya kalau di dalam sholat itu kalimat-kalimatnya mutlak tidak boleh diganti dengan bahasa masing-masing kecuali emang kagak becus bisa. Kagak bisa dah. Lidahnya kaku. Emang lidahnya udah turunan setan kali, susah banget. Diajarin pakai bahasa Arab. Ya udah sholat terserah dia dah. Karena catatannya darurat. Nah, kemudian membasuh wajah doanya mana? Doanya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul, ya Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadul wujuhu awliyaika wala tusawid wajhi bidulmatika yauma taswadul wujuhu a'daika. Itu doanya mah. Kalau yang tadi itu mah talapat nih ya. Tuh, catat Malik tuh. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadul wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bidulmatika yauma taswadul wujuhu a'daika. Artinya Allahumma ya Allah bayyid wajhi, putihkan wajah saya. Biar kata hitam dohirnya kan gitu. Yang penting secara batinnya putih. Putihkan wajah saya binurika, dengan cahayamu. Jadi bukan dengan skincaremu, bukan. Karena Allah nggak bikin skincare. Lagi beda. Orang yang memang doyan sholat, doyan wudu, cahayanya walaupun hitam tetap enak dilihat. Sebab ada cahayanya.
Tapi orang walaupun putih, walaupun bersih, kagak pernah kena wudhu, putihnya kagak enak dilihat. Pasti kagak enak dilihat. Doanya itu Yubi biar kelihatan ganteng. Tuh. Allahumma bayyid wajhi binurika. Ya Allah, putihkan wajah saya dengan cahayamu. Yauma tabyadul wujuhu auliyaika, terutama nanti pada hari di mana wajah-wajah kekasihmu bercahaya di akhirat. Makanya orang yang sering wudhu mah, sering sholat mah, ntar begitu bangun di hari kiamat wajahnya juga kal badri, bercahaya. Sebab udah sering baca doanya. Wala tusawid wajhi, jangan kau hitamkan wajahku. Biarin di sini mah hitam juga nerima. Sebab udah tahu bab kodok kudu nerima. Sebab ini hitam wajah ini udah ketentuanmu, biarin redo we di sini mah. Wala tusawid wajhi, jangan kau hitamkan wajahku. Bidul matika, dengan kegelapanmu nanti. Yauma taswadul wujuhu a'daika, pada hari menghitamnya wajah-wajah musuhmu, kan musuh Allah mah. Ntar begitu bangun dari hari kiamat mual ada cahayanya, hitam gersang, kagak enak dilihat tuh orang-orang yang nggak pernah wudhu. Itu doanya tuh. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadul wujuhu auliyaika wala tusawid wajhi bidulumatika yauma taswadul wujuhu a'daika. Tuh segitu tuh doanya. Nah, ntar catetin dah. Itu namanya doa. Hukumnya apa? Sunnah. Kagak doa ge ya jadi kalau nguji hukum mah sah bah. Yang penting saya niat menghilangkan hadas karena Allah, hadas kecil. Wa ghuslul wajhi, itu yang kedua. Wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, dan membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, berikut sikut. Ilani bimana ma'a, bukan sampai sikut, tapi sikutnya juga kudu kebasuh. Bukan tangan sampai sikut doang, akhirnya sikutnya separuh lagi kering, salah. Tapi ma'a, berikut sikutnya kudu terbasuh. Nah ini kewajiban atau fardu wudu yang nomor 3. Tangan kanan basuh biar semuanya basah sampai atau berikut sikutnya. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasiro. 3 kali dibasuh, hukumnya sunnah taslis namanya. Baca doanya juga hukumnya sunnah. Nggak baca doa nggak masalah. Pakai niat lagi kagak? Niat mah tadi doang ketika membasuh wajah. Pengen bagus wudunya, atuh baca doanya. Pengen bagus wudunya, lengkap sunahnya, atuh jangan sekali ngebasuhnya 3 kali. Yang perlu diingat, sikutnya wajib terbasuh. Coba dah kita lihatin orang yang gak ngaji di kota-kota itu kalau wudhu lucu. Kadang-kadang gulung tangan gua sampai segini nih, tangan panjang digulung sampai segini. Kira-kira sikutnya kebasuh gak? Jadi bah. Kenapa? Karena kagak ngaji. Allahumma, doanya ya Allah, atini berikan kepadaku kitabi, catatan hidupku. Kan kita dicatat ini. Dicatat. Illa raqibun atid. Jangankan yang kita lakukan, mayalfadu min qaulin, ucapan yang kita ucapkan aja dicatat. Dicatat ucapan kita, apalagi perbuatan. Tiap omongan dicatat. Nah, nanti catatannya dikasihinya kapan? Di hari kiamat. Gimana caranya supaya selamat? Tandanya yang selamat itu ashabul yamin, orang yang dapat catatan kehidupannya dari sebelah kanan. Makanya kita minta dari sekarang, ya Allah, atini berikan kepadaku kitabi, catatan kehidupanku, biyamini, dari sebelah kanan, biar yang nanggapin tangan
Sebab kalau udah ditanggapin sama tangan kanan mah taruhnya dihisab juga. Wahasib nih, hisablah diriku hisabaya siro, dengan hisaban yang gampang. Baca doanya. Jangan ngomong takut banget dihisab, takut banget dihisab, doanya kagak pernah dibaca. Kira-kira orang yang takut minta perlindungan gak? Kita takut nih hisaban kita parah, berarti kita kan kudu sering-sering minta dihisab yang enteng. Ini kalau ditanya lu mau dihisab yang parah apa yang enteng? Oh yang enteng dong. Kalau wudu baca kagak? Kagak. Ngeledek malaikat. Ya ujung-ujungnya nanti ya begitu. Dalam karung urusan. Orang-orang dikebotin biasa baik kelihatan mukanya, ini mah kagak lagi dikebotin. Siapa tuh malaikat? Ini Malik di dalam karung kan gitu. Aduh, tangan kanan. Beres tangan kanan 3 kali, langsung tangan kiri sama berikut sikutnya. Semua nih jari-jari semua wajib terbasuh. Bahkan hati-hati yang kukunya rada panjang, bersihin tuh tai kuku bersihin. Sebab mentoknya kuku sama kulit itu masih dohir, wajib terbasuh. Ayo laki-laki kuku ya jangan panjang-panjang amat dah. Perempuan gua kadang-kadang kuku gak disambung-sambung. Ilaha illallah. Apa perempuan sekarang mah kuku kasih kuku palsu, bulu mata palsu, alis palsu, lensa mata palsu, giginya pada dikawatin. Wah serba palsu. Jadi jangan aneh kalau mendapatkan cinta yang palsu kan gitu. Karena mereka penuh dengan palsuan. Jangan aneh. Ya gara-gara ada bocah perempuan ya begini ngaji dan ini. Nah, tangan kanan beres, lanjut tangan kiri. Tangan kiri hitungannya masih fardu wudu yang ketiga. Karena bahasanya membasuh kedua tangan. Sama caranya, sama. Kudu basah semua. Nah makanya kalau muji hukum, hati-hati yang perempuan suka digambar-gambar tangannya, ya kan? Make kutek. Kuku itu wajib terbasuh. Lu amat dia protes gue, siapa sih lu ngaji di mari? Kan begitu. Memang besok mau kagak enak ngaji kagak boleh pakai kutek, bodoh amat gue mau nyampein hukum. Kalau lu kagak kemarin gue mau gue bilangin kan begitu. Kutek itu hati-hati kalau mau pakai haina. Tuh. Apa sih kalau kita mau pacar Arab? Arab baik, Bang. Emang namanya pacar Arab. Tuh pacar Arab jangan yang dicet-cet, jangan. Kenapa? Sebab itu nggak nembus air. Nggak tembus air. Nah kalau pakai henna tangan gimana ya, nggak ngapa-ngapa sebab nembus air. Jangankan henna, tato lagi kagak jadi masalah. Malah tato temporer yang bermasalah. Sebab kalau tato temporer itu adanya di luar kulit. Kalau tato yang paten tintanya di dalam kulit. Jadi air wudhu atau air mandi junub itu bisa bersentuhan dengan kulit. Sebab tintanya ada di balik kulit. Kalau temporer berabe. Makanya kalau pakai tato temporer minimal jangan di tempat yang wajib dibasuh ketika wudhu. Tapi gue bukan ngajarin lu pakai tato. Ya. Nah terus gimana itu yang yang udah punya tato permanen? Wudhunya, junubnya sah. Jangan dibilang kagak sah. Orang dulu suka ngomong lu dulu kagak sah. Itu mah nakut-nakutin, saking jangannya bikin tato. Jangan. Ya terus sekarang gimana? Pengen mah dihilangin. Sebab tahu hukum tato mah biar bagaimana juga bikin tato mah haram. Tetap haram. Sebab merusak badan. Apalagi kalau dimasukin ke pengajian yang ntar mah tidak menerima dengan ketentuan Allah. Udah dibikin mulus-mulus, segala digambarin kucing, gambarin naga, kan begitu.
Naga lagi muda, begitu udah tua jadi cacing. Emang keriput. Nah itu. Nah gimana tuh kalau yang udah punya tato nyesel pengen ngilangin, hilangin, tapi jangan madorotin diri sendiri, double. Ini kan suka ada tuh di medsos, menghilangkan tato tanpa banyak keluar duit. Akhirnya dipakein apa tuh yang panas banget, yang akhirnya jadi pada koreng. Dosa itu mah, udah dosa tambah dos. Jadi nasib orang goblok begitu, ngejar dosa hidupnya kan begitu. Ngejanya dosa, ngilanginnya dosa. Kalau dulu mah pakai ditusuk-tusuk lagi, dikasih kapur barus tuh, kalau nggak tuh yang panas. Akhirnya jadi pada ya dosa lagi. Daripada begitu antepin mbak, banyakin tobat, banyakin tobat. Pengen tetap ngilangin ya nyari duit, pakai laser. Kalau pakai laser pakai setrikaan, haram. Kalau pakai setrikaan haram, sebab menyakiti diri sendiri. Doanya gimana? Tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tutiyani kitabi bisimali au miwaro idhri. Nah wa Allahumma inni, ya Allah ini sesungguhnya aku as'aluka a'udzubika, berlindung kepadamu, antutiyani, janganlah engkau berikan kepadaku kitabi, catatan amal perbuatanku, bisimali, dari sebelah kiri, dari kiri gue jangan, aumi waroidori, apalagi dari belakang. Sebab kalau di kiri mah biar bagaimana juga masih dikasihkan, kalau di belakang kira-kira dikasih apa disambit, dibagel kan. Tuh kan, itu doanya. Nah jangankan yang miwaroidori dari belakang, berarti kan ditimpukan tuh catatan amal perbuatan. Itu kan udah yakin kagak selamat. Dari sebelah kiri gue udah yakin kagak selamat. Kalau Al-Quran ngomongnya ma ashabul yamini wa ashabul yamin wa ma ashabus simali ashabus simal. Nanti ada yang ashabul yamin, ashabus simal, yang dapat dari kanan ciri bakalan selamat, amin ya robbal. Yang dari kiri itu ciri bakalan celaka. Nah itu dulu dah tuh bab wudunya 3 dulu. 3 ngajinya jangan berhenti biar bisa hatam. Wudu belum becus sudah pengen kawin, kan parah ya. Akhirnya mah ibadah kagak bener, nikah juga kagak bener. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, yang kedua, alasan minal amro ini kenapa kita harus memiliki sifat ridho atas ketentuan Allah. Kita ulang lagi, flashback. Hal-hal yang bisa mengganggu ibadah kita ada 4. Yang pertama kemarin urusan rizki. Ngelawan rizki make tawakal. Supaya kita nggak repot sama rizki, kudu punya sifat tawakal. Beres kita naklukin rizki, datang tuh al-khotor, kekhawatiran, negatif thinking, selalu beranggapan akan mendapatkan segala sesuatu yang buruk. Ini kalau begini gimana nih? Kalau begini gimana nih? Ya, waduh ini talas kalau kurang pupuk mau gede nih. Ntar udah gede dipacokin ayam nih. Nanamnya gue belum. Kira-kira PA gitu. Itu khawatir. Itu namanya kekhawatiran. Lawannya tafwid. Kalau tafwid itu memasrahkan segalanya kepada Allah. Amar rezeki mah udah santai, saya kata si Malik. Tawakal tuh ala Allah, bener ya. Bahkan saya mau udah tafwid, udah kagak mau usaha acan gitu. Udah pasrah wae. Urusan rezeki mah selalu.
Cuman ini kadang-kadang kagak nerima bae ini sama ketentuan Allah, sama kodok. Nah apa sih lebah gua mah begini bae. Nah itu tuh, itu berarti udah nggak nerima, udah resah tuh. Nah makanya benar kata Imam Ghazali, hal yang mengganggu ibadah itu ya permasalahan tentang bagaimana kita bisa menerima ketentuan Allah. Kalau bisa nerima, alhamdulillah, ridho namanya. Yang repot yang kagak bisa nerima. Dapat musibah, ayo be, berlarut-larut dengan kesedihan. Terjebak dengan kelamnya masa lalu. Ngapa sih lu kagak mau nyari cewek? Belum move on. Tuh gua belum tuh. Belum move on. Bahasa bujang sekarang kan begitu. Masih terjebak dengan permasalahan masalah lalu. Ya padahal bukan masalah belum mau acan, emang kagak laku ya kalau laku mah gua laku keras mah putus dari yang ini tenang, gua maksudnya bantalan ya enggak punya serep. Nah permasalahan yang ketiga ini yang menjadi salah satu pengganggu kehusuan kita dalam ibadah adalah masalah bagaimana kita menyikapi ketentuan Allah. Lawannya harus ridho. Pokoknya senang baik, nerima baik. Apapun yang Allah sudah gariskan, apapun yang Allah sudah putuskan atas diriku, ya udah terima baik, senang baik. Nah kalau begitu aman. Kenapa kita harus ridho baik? Satu, supaya hati kita ini nggak terlalu sibuk mikirin hal-hal seperti itu. Akhirnya kan banyak waktu terbuang. Tadinya waktu dipakai buat sholat, dipakai buat merenungi nasib, diputusin tanpa sebab. Waduh, ya kan? Diputusin tanpa sebab. Tadinya udah enak buat wiridan, udah enak baca Quran, ayo be ngelamun. Kenapa dirimu meninggalkan daku? Kan begitu. Lebay, tai lebih kan begitu. Nah ini begitu. Mikirin yang kagak puguh lagu, ngebuang-buang sedangkan waktu terus berjalan, sisa umur makin habis. Tuh makanya kudu ridho, biar hati kita nggak sibuk sama yang begituan. Satu. Yang keduanya alasannya khotoru ma fi suhti min ghadabillahi ta'ala. Kudu takut dapat kebencian Allah. Orang yang tidak bisa menerima apapun keputusan Allah berhak mendapatkan kebencian dari Allah. Ngeri kita. Ngeri. Jadi ancamannya nggak tanggung-tanggung. Wasani minal amrayni khotoru ma fi suhti wa huwa tarku ridha min ghadabillahi ta'ala wa laqad ru'ayna fil akhbar. Bahkan telah diriwayatkan dari berbagai macam keterangan as-salifati ulama-ulama terdahulu anna nabiyan minal anbiya'i syaka ba'du ma nalahu ay asobahu minal makruh. Ada seorang nabiyan minal anbiya, dari para nabi Allah, syaka ba'du ma nalahu. Saka itu ngerasula, wawadul, protes ke Allah, agak nggak nerima. Tentang apa? Tentang sesuatu yang dituliskan kepadanya. Minal makruh, memang yang kagak enak yang dialamin. Wa alju, itu salah satu nabi merasakan lapar yang tidak biasa. Wal fakru, dianya bari pakir. Wal komalu, bari badannya suka ada penyakit gatel, jadi disebabkan oleh kutu. Asros ini 10 tahun dia begitu. Lapar, ya kan? Terus pakir, bari penyakit 10 tahun. Nah ini dia kagak nahan juga. Saka ilallah, ngadu ke Allah, ngeluh ke Allah. Tuh. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi atas kuni walastu bi ahli zamin walas sakwa. Disauti nama Allah, oh engkau mengeluh kepadaku, engkau mencaci diriku, engkau marah pada diriku, kata Allah. Walastu bi ahli zamin walas sakwa. Gua mah bukan tempat ngeluh, gua mah nggak bisa diprotes. Kalau bahasa kitanya tuh kata Allah, hakada bada, hakada memang udah kayak begini bada sanuka.
Cerita lu memang udah gue tulis begini dari dulu. Takdir lu memang udah gue tentuin begini. Fi ilmil ghaib, dari alamil ghaib, ketika alam ini gue belum ciptain juga gue udah nulis, udah nakdirin lu bakalan begini. Lu bakalan 10 tahun ngerasain lapar, 10 tahun jadi fakir, lu 10 tahun bakal penyakitan. Tuh kata Allah. Fil kitabi, di dalam buku catatannya, qoblaan ahlukos samawati wal ard, sebelum gua bikin langit, bikin bumi, udah gua catat lu Malik bakalannya begini. Udah dicatat. Wahakada sabkun laka minni wahakada qada itu alaika. Ini catatan dari dulu dan inilah yang aku tentukan atas dirimu, ketentuan gua itu. Qoblaan ahlukos dunia, sebelum gua bikin dunia juga lu udah gua bikin begitu. Udah gua skenarioin begitu. Falima tashotu kodoi, kenapa engkau membenci ketentuanku, kata Allah. Aturidu an ugoirod dunia li ajlika, apa gua perlu merubah dunia gara-gara lu? Ayo. Apa karena si kalong menangis terseduh-seduh di malam hari ngomelin Allah, kudu Allah rubah cerita dunia gara-gara dia doang? Lu siapa long? Karena gitu. Kalau kata kita kan begitu. Lalu siapa? Sedangkan bahasa takdir ini memang hak prerogatif Allah. Am ubadilal lauhal mahfud, apa gua kudu merubah lauhil mahfud nih, catatan nih gara-gara lu doang? Ngerepotin amat tuh, kan begitu. Ingat nih, hati-hati. Makanya yang sudah terjadi dengan diri kita berupa pahitnya pun ya udah terimain. Kita malah haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Am ubadilal lauhal mahfud bisa babika, apakah aku harus berubah lauhil mahfud catatan segitu banyaknya gara-gara lu doang? Pak Akdi maturid, terus gua kudu nentuin apa yang lu mau. Duna maurid, bukan yang gua mau. Tuhannya siapa? Gua apa lu? Bukan begitu. Wajar nggak Allah begitu? Wajar nggak? Ya wajar, jangan karena Allah. Ketua Qatar gua ngomong begitu, gua ketuanya apa lu? Kan begitu. Yang jadi ketua siapa? Kan gua. Lu mah anggota, nurutin apa kata gua? Ya itu mah ketua setengah Firaun be. Ya kalau Allah mah wajar. Tuh. Wa yakunu matuhibu duna mauhibu, sehingga apapun yang ada ini sesuai dengan keinginanmu. Yang terjadi ini sesuai dengan kehendakmu, bukan kehendakku, kata Allah. Yang nggak bisa begitu, bro. Tuh, Pabi izzati wa jalali halabtu la intalajjaja ayat taharroka hadal madkur min sikaya pisodrika marotan uhro la usallibannaka sauban nubuwah wala uridannaka ayat adkholnaka naro. Nih hati-hati lu, sekali lagi ngeretek hati lu begitu, kata Allah. Protes lagi lu sama gua. Sekali lagi marotan uhro, begitu lagi la usallibannaka sauban nubuwah, gua cabut pangkat kenabian lu. Wala udkhilannaka nar, gua masukin neraka lu. Mau kata apa lu? Tuh, kata Allah. Makanya jangan banyak protes. Apalagi memprotes Allah Subhanahu. Batalin nih proposal kalau batalin nih. Ngeri kita. Ya emang dia yang punya. Mau dikata apa? Tuh. Wala ubali, gua nggak peduli kan. Persetan, gua nggak ngomong persetan gua malu Allah apa. Pokoknya siapa yang bisa ngelarang gua? Kata Allah. Waruya fi badil ahbar anna Adam alaihi salam kana ma'am yaikultu falyastamil akila hadhihi siyasatal adimah wal wa'idal ha'il al muhayyab ma'am biai. Kata Imam Ghazali, falyastami, dengerin tuh yang tadi. Al akil, kalau orang yang berakal mah pasti ngedenger. Haji siasa kejadian tadi itu seorang nabi baik yang udah jelas sabarnya 10 tahun. Dicobanya 10 tahun tuh kan kagak enaknya tadi catatannya. Dia bari dikasih lapar, bari dikasih pakir, bari dikasih penyakitan 10 tahun begitu, bari dia mah ahli ibad ya nabi atuh. Diomelinnya sampai kayak begitu. Ama wasbiai pakai pal halu ma'agoirihim.
Astagfirullahaladzim. Bagaimana kalau yang protes ini istilahnya wakil Karang Taruna? Kalau Nabi begitu, ini cuma wakil ketua Karang Taruna tingkat desa Kedung Waringin galak protes-protes ke Allah. Waduh, mati berdiri lu di sini. Jangan. Nah itu yang kudu dipikirin orang yang segitu dekat sama Allah, banyak ibadahnya ke Allah, nanggung cobaan dari Allah juga segitu hebatnya, masih nggak boleh protes. Bagaimana sama kita? Sumastami kaulahu azza wa jalla lain tala jajah haja pisodika marotan uhro. Bari ancaman Allah, awas jangan sekali-kali lagi. Sekali lagi ada kayak begitu di hati lo. Oh, ancamannya. Bagaimana kita yang berkali-kali, Malik? Malam ini kita ngeluh, besok kita ngeluh, besok kita ngangluh. Udah gitu bukan ke Allah doang. Ayo. Kalau tadi Nabi yang ini nih ngeluhnya ke Allah dong. Kita sama siapa yang ketemu udah kita ngeluh baik. Aduh. Haram jadah. Asal datang ke saung. Aduh, kan begitu. Waduh cair nih, puguh. Ya, udah alamat kagak beres. Udah segen gua nawarin kopinya gua. Puguh lah, ya kalau dibacain bukan koran. Nah, itu tuh lagi ngebacain kampret kan gitu. Coba tuh bayangin tuh. Yang tadi Nabi orang ahli ibadah, cuman sekali udah diancam, awas lu, jangan sekali-kali lagi. Kita pikirin bagaimana kita yang berkali-kali. Tadi dia mengeluhnya ke Allah doang, protesnya ke Allah doang, keluh kesahnya cuma ke Allah. Kalau kita mah keluh kesahnya kesel siapa ya Allah. Nggak boleh kumpul dikit. Terus ketahuan kita lagi membicarakan ini investor siapa yang datang. Emang dia lagi ngalamin kagak bener ya begitu gak? Artinya itu lagi ngadu-ngadu pusing tuh. Lu yang pusing mah. Terus udon mah. Ya Allah. Nah, udah ngaji gini sama tenang baik hidup, bawa santai. Santai emang apa sih gitu? Jadi nggak seudon be sama orang, ada orang kumpul lagi aduh susah gitu. Lu gitu. Jadi nggak seudon bae sama orang. Ya awas wayastagisu wayasku wayunadi bil waili wasarra. Pahada fi hadisin nafsi, bari itu Nabi ngerteknya di hati doang, kagak sampai keucap. Nah bagaimana ayat tarajud wa taharu fi hadisin nafsi wa taradda dal qalbu pakai fabiman yusarihu. Gimana orang yang jejeritan? Gimana orang yang berani ngucap? Ya Allah, ampun dah gue mahir. Sampai kayak begini amat sih. Ya ilah. Padahal masih kagak bangor-bangor amat setan. Pengen di alam. Ya Allah. Wasarrahi min rabbihil karim al muhsin ala ru'usil mala. Bari keluh kesahnya di tempat umum. Jadi masalah curhat itu sebenarnya udah nggak penting dah. Udah jangan ada curhat-curhatan lagi dah. Mau ngobrol ngopi. Kita mah bukan lagi curhat, ngopi gitu. Ya ujung-ujungnya curhat juga. Ujung-ujungannya curhat juga. Ya kalau curhat cari apa solusi, tapi jangan ada bahasa ngapa sih ini gue begini amat, jangan. Ngapa sih Allah begini amat sama gue, nauzubillah. Kalau kita ngobrol sama temen ini solusinya bagaimana, gue lagi dalam keadaan begini, itu mah bukan termasuk orang yang gak nerima tak? Bukan. Ini mah terus baik. Yang diem baik. Curhat dong. Diem baik, takut nih. Akhirnya tahan sendiri gila. Memang kagak pernah curhat dia gila. Dia bukan sakti lu. Aduh, hati. Jadi apapun permasalahannya, kudu ingat yang terjadi itu semua ketentuan Allah. Terus jangan ngerasa paling puyeng sendirian. Ini mau romannya lu mah belum seberapa. Itu kan disebut ngadu-ngadu pusing begitu tuh. Orang ngomong bukan ente doang yang begitu.
Kita juga sama permasalahan. Ya tapi ente mah mendingan. Waduh. Seolah-olah jadi manusia yang teraniaya gitu kan. Yang paling teraniaya, terzolimi, tersakiti. Berak gitu. Aduh, hati-hati. Ini mah ngomongnya sama orang umum. Wa yatahidu lauli nafsi li adil sorahil mazkur awanan wa ashaban. Di depan teman-teman. Ayo siapa baik. Wahada liman sahoto marotan pakai pamiman huwa pisuti Allah ta'ala jamia umri. Itu terjadinya dengan seorang nabi bari di hati doang, sekali doang. Bagaimana kita yang seumur-umur? Bagaimana yang kita seumur-umur? Makanya ya udah dah karena kita sadarin baik. Pokoknya tidak ada la ta'saru min sa'iril kainat illa biidnillah. Kan begitu. Apalagi kemarin ngaji tafsir Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Siapa yang berhak menyandang kata Tuhan? Al-muhawwilu kullal ahwal al-muharriku kullal harok. Dialah zat yang menggerakkan segala macam pergerakan, yang membuat perubahan di setiap perubahan. Dialah yang muhawwilu kullal ahwal, yang menggeser segala sesuatu yang bergeser. Jangan kata istilahnya pergerakan matahari dari timur ke barat, rotasi bumi ketinggian. Gua ngomongnya Malik, kalau rotasi bumi melompet longong-longong, rotasi apa? Rotasi perputaran bumi, kejauhan, pergerakan yang ada di badan kita. Baik dah, tangan kita bisa ngangkat, itu hakikatnya Allah yang ngangkat. Emang siapa? Wah enggak, ini tangan gue sendiri tadi. Kalau dikasih bisul sikut tuh gak usah gede-gede, segede mangkok. Bisa kagak nempuk tuh? Kagak bisa. Dikasih sehat, yang ngasih sehat siapa? Berarti hakikatnya itu ada kehendak Allah. Ada kudrat irodat Allah. Semuanya dari Allah. Kita rumasa. Ya iya ya, saya mau wayang yang ngejalanin cerita. Kan begitu. Ya kalau lagi dapat manis kudu bersyukur, pahit kudu bersabar. Itu doang. Syukur sabar. Ya bukan kagak sabar, ya kagak sabar lu namanya. Orang sekarang kan pada begitu, pada kurang ajar. Ayo dah. Nih maafnya ngomong ya, bukan gua lagi ngomongin orang ya. Ayo. Itu kan kalau mau tahu si Kalong kemarin begitu. Emang si Kalong orang bukan? Ayo. Si Kalong orang bukan? Ya itu lo ngomongnya bukan ngomongin orang. Berarti yang bukan orang lu. Kagak bisa kenal orang apa bu? Iya. Bukan lagi sombong mama nih. Ini urusan segitu mah kecil. Tapi katanya bukan lagi sombong. Tapi ngomongnya urusan segitu mah kan? Ya bu, duit segitu mah kecil bu. Baru ngomong duit segitu mah kan? Bukannya sombong ya? Apa itu namanya? Ya tapi ngomongnya bukan sombong. Emang pada gila bareng-bareng kali ya udah ya. Ngeri dah manusia sekarang. Liman sa'atu marotan pakai pamiman wa bisudi Allah ta'ala jami'a umri wa hadza liman sakailai pakai pamiman sakailah gua ini. Itu buat orang yang protes ke Allah, langsung ke Allah dia mah. Bagaimana yang wawadulnya ngarasulanya bukan ke Allah. Ada jadi meja kopi, ayo be itu di KRL, ayo be ngadu-ngadu susah di situ. Ayo, si Angga curhat ke RT, RT curhat ke si Angga. Keluh kesah ke si Angga. Ke Allah bagi dilarang. Bagaimana ke makhluk Allah? Ya. Jangan dipelajarin curhat yang berlebihan. Jadi curhat sekedarnya aja. Jadi kalau istilahnya, lu nggak bisa diem baik. Kita sama-sama tahu. Udah cukup begini. Kita sama-sama tahu. Udah. Ya makanya ngedoa juga yang singkat. Ngedoa juga yang kan udah pernah diajarin. Ngedoa jangan, ya Allah berkahin usaha saya, jangan begini bayi Allah. Itu campur protes. Ya Allah tahu kan beres. Ya Allah tahu kan beres. Itu doa tingkat dewa itu Malik itu. Lu ngaji di mana-mana mau dapat guru begitu Malik. Ya ayo datang ke siapa ustadz mana, paling diajarin doa selembar. Kalau gue mah begitu bilang, ya Allah tahu kan, ya udah tahu ya udah, begitu aja. Terserah Allah, berhebat tuh. Fakai pamiman syaka ila ghairihi naudzubillahi min sururi anfusina.
Yuk sama-sama kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kita masing-masing, wasayyiati amalina, dan kejelekan perbuatan kita. Wa nas'aluhu, kita sama-sama minta ke Allah, ayyafu wa anna, semoga Allah memaafkan kita semua, amin ya robbal. Wa yaghfir lana, mengampuni kita semua, su'a adabina, atas kejelekan kelakuan kita kepada Allah. Wa yuslihana, semoga Allah memberikan kemaslahatan kepada kita, bi husni nadrihi, dengan bagusnya pandangan Allah pada diri kita. Innahu, sesungguhnya Allah, arhamur rahimin, zat yang maha pengasih atas segala yang berkasih. Tuh, Imam Ghazali sampai ngeri ngebahas ini, sampai ngeri. Ya kan, kalau kemarin sampai dibilang begitu, kita dikit-dikit ngomong, lu ngapain sih ngaji? Ya hitung-hitung nyari keridhaan Allah, kan keren banget. Keren nggak? Keren nggak ya orang ibadah begitu? Lu ngapain sholat? Ya saya mau sholat, nggak pengen surga, nggak takut sama neraka, pengen ridho Allah. Keren lu. Sholat duha bayar loh, nggak punya duit, sorry ya, nyari ridho Allah. Nyari ridho Allah, udah paling keren itu, udah hebat itu. Lu kuat, Tray, usaha. Masih yang lurus-lurus, yang bengkok-bengkok apa, Tray? Takut nggak dapet keridhaan Allah. Keren bahasanya, takut nggak dapet ridho Allah. Berarti semua udah bisa nujunya ridho Allah. Yang dipertanyakan kata Allah, lu minta ridhonya gua, lu udah pada ridho belum sama gua? Lu udah pada ridho belum sama gua? Lu pengen gua seneng sama lu, tapi lu udah perseneng belum sama gua? Ayo, mau lari kemana kita? Lu minta ridho sama gua, sedangkan lu sendiri pada protes baik atas keputusan gua. Ayo, bagaimana dah? Kayak orang nih, pengennya kita resep baik sama dia, tapi dianya nggak pernah resep sama kita, bisa nggak? Ya kagak. Ya itu ketika kita analogikan seperti itu. Ya walaupun jangan kebalut sama pengajian manis. Oh Allah maha pengasih maha penyayang, jangan ke situ baik ngaji mah. Kalau ke situ baik mah nyantai kita, sholat kagak, ngapain kagak. Allah maha pengasih penyayang. Ya Allah maha wah ilah kejem amat sih Allah, kalau umpamanya saya bakalan disediain ular yang segede tiang listrik. Wah ilah tega amat. Ya kan Allah maha pengasih penyayang, ya beres sudah. Udah beres sudah. Sorga udah lu sono. Dirian baik darinya. Ya ngaji mas sekali-kali kudu yang begini. Tuh. Fa'in kilafama mana ridho bil qadai wa haqiqatu zalik wa hukmu fala mana ulamauna qalu inna ridho tarkusuti wa sutu dzikru ghairi ma qadallahu ta'ala bi annahu aula bihi wa aslahu lahu bima la yastaikinu fasadahu wa solahahu fa hadza syartun fihi. Fa'in kila, maka ketika ada yang berkata pama mana ridho, sekarang makna daripada ridho, pengertian daripada ridho akan ketentuan Allah itu kayak gimana? Kudunya bagaimana dah? Tuh, hakikat orang yang ridho akan keputusan itu kayak gimana? Wa hukmu, hukumnya ridho kepada ketentuan Allah itu kayak gimana? Fa'lam, maka ketahuilah, anna ulama anaqalu, karena sesungguhnya para ulama kita berkata inna ridho tarkusuhti, kalau yang dikatakan ridho itu tarkusuhti, meninggalkan kebencian. Kalau udah bilang suka itu berarti meninggalkan tidak suka. Kalau udah cinta, jangan sekarang bikin judul cinta tapi benci, bego. Benci tapi cinta, tolol. Kalau namanya ridho itu tarkusuhti, ketika engkau katakan cinta berarti tidak ada kebencian. Ketika sudah benci berarti tidak ada cinta. Dikatakan orang sudah ridho dengan keputusan Allah ketika di hatinya ini udah nggak ada lagi, nggak enak amat begini, ngapa sih Allah sampai begini, udah nggak ada begitu. Ya pokoknya dia mah ya apapun yang Allah kasih ya diterima. Orang ini ketentuan Allah. Pahitnya disabarin, manisnya disukurin. Kalau kita kan manisnya kita diemin, diem baik udah. Ilah, beda apa pokoknya sudah
3 bulan kemana ini gitu ya, kan kelihatan cair tuh. Tapi kalau udah 2 hari sekali kan gitu, ada di pinggir empang, yang ngapain lah tapakur, waduh, tadabur, ya udah kita nggak usah bahas, sama-sama tahu kan begitu. Ya Allah, sama-sama tahu. Pokoknya begitu. Jadi nggak ada istilah benci tapi rindu, rindu tapi itu orang bego. Orang bego yang gitu. Kalau udah cinta ya cinta. Yang namanya ridho itu tarkusuti. Senang itu berarti nggak ada susah. Udah nggak ada lagi susah. Senang dengan keputusan Allah berarti udah nggak ada protes. Cuek-cuek banget, ya senang banget. Tuh. Terus santai banget udah. Wasutu dikru ghairi ma qadallahu ta'ala. Di mana orang dikatakan benci, tidak senang dengan keputusan Allah ketika dia menyebutkan atau mengingat-ingat sesuatu yang tidak terjadi. Kan gagal nih, bisnis nih gagal. Kan gagal nih, ya kan? Ya biasa dah, ya derita itu mah kan. Ya kalau sendal habis 8, ya kan? Rokok udah habis berbungkus-bungkus, mulut udah berbusa, lobi sono lobi sini, kuota udah ngutang lagi, kan begitu. Ujung-ujungnya A1 atai kan begitu kan. Ujung-ujungannya gagal. Kalau dia ridho, ya udah cuy. Kalau dia ridho, ya ini udah keputusan Allah. Saya hanya menjalankan kewajiban. Saya hanya berusaha. Kita hanya sebatas ikhtiar. Hasil urusan Allah. Ini mah gadah banget apa? Gagal bisnis tuh. Kira gagal ngomong. Jangankan Allah, gua besewet. Ayo. Jangankan Allah. Ya gua juga yang dicurhatin sewet. Sialan lu, bilang gagal ngomong sama gua. Udah begitu coba tadi. Itu kalau emang istilahnya cair tuh aduh. Expander sarang satu tuh aduh. Sedangkan bahasa expander sarang satu itu sesuatu yang tidak terjadi. Disebutin nama itu tandanya dia tidak senang dengan ketentuan Allah. Karena nyebutin yang kagak terjadi. Telen balik. Narik napas yang dalam. Pokoknya kita kalau gagal bisnis, udah tarik napas dalam. Lakukan yang 4 dimensi. Narik napas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, tahan lagi 4 detik, narik lagi 4 detik. Insya Allah. Jangan kelamaan. Kalau sampai 30 detik modal loh. Dari ketenangan. Ya gitu dah. Aduh. Wasutu dzikru ghairi ma qadallahu ta'ala bi annahu aula bihi. Coba kalau umpamanya goal mah, kan saya begini. Kan yang terbaik mah goal. Buat saya itu yang paling bagus bisnisnya goal. Sebab kalau goal saya udah rencana ini. Waduh. Pokoknya mah ya jadi dah Bang Islam bikin pabrik tales kan begitu. Pabrik bolu, talesnya udah ada, udah begitu dah apa dia omongin. Waslahu lahu. Ya kagak susah saya kalau memang itu jadi mah. Meteran udah bolak-balik kita beli dari material. Akhirnya apa? Akhirnya begitu jalan, begitu melihat ada pelang rumah apa tanah ini dijual tanpa perantara. Kagak pugu-pugu dicabut. Sewet dia. Setan lu gue yang jadi perantara yang kagak dapet bagaimana lu? El pugu-pugu. La yastayqinu fasadahu wa solahahu. Sedangkan ketika yang dia bayangkan tadi itu yang tidak sesuai dengan kejadian itu belum tentu itu lebih maslahat buat dia. Mantak sama Allah kagak dikasih gol getray. Allah tahu lu megang duit segitu mah kaget udah. Lupa udah mau bolok konco udah lupa. Getray adanya di mana? Oh di sono Pemda sonoan dikit. Waduh, makan sari sonoan dikit. Kan bisa jadi begitu. Bisa aja. Ya iya jadi udah terima baik. Yang terjadi itu kita husnudon sama Allah yang terbaik buat kita. Balik lagi konsepnya. Manusia terbaik itu bukan yang paling banyak tahajudnya. Bukan yang paling banyak puasa. Siapa yang bisa menjaga prasangkanya terhadap Allah dan terhadap manusia, itu kuncinya. Udah positive thinking kalau oh berarti ini nggak gol nih Allah, nggak gol berarti kalau ini gol mungkin saya takutnya jadi brengsek atau apa, dan pasti Allah mau ngasih gol yang lebih besar lagi. Itu namanya positive thinking. Sesuatu yang hilang berarti mau diganti yang lebih
Bagus. Ya begitu. Biarin lerek hanyut gara-gara banjir, didapat lagi.